Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, wabil khusus yang kami hormati Profesor Dr. Hajah Amani Umar Lubis LCMA PhD yang tadi hadir duluan dan sudah meninggalkan tempat ini. Barangkali perwakilannya yang hadir pada kesempatan ini sebagai Ketua Kopertais 1 Wilayah DKI Jakarta. Yang kami hormati pimpinan STIU Dirasah Islamiyah Al-Hikmah Ustaz Haji Bukhari Yusuf LCMA. Saya sengaja membaca dua-duanya karena diberi tulisan Ustaz dan Kiai Haji. Jadi Ustaz itu panggilan umum, Kiai Haji adalah orang yang istrinya lebih dari satu. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah Jakarta Ustaz Syarifuddin LCMA. Yang kami hormati para wisudawan, wisudawati yang berbahagia pada pagi hari ini, Sivitas Akademika CTU Dirasah Islamiyah Al-Hikmah yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kali ini kita akan bicara soal al-wasatiyah as-sahihah imadu hadarati sya'bi al-Indonesi. Kita bicara soal toleransi beragama yang sahih, yang benar sebagai pilar peradaban bangsa. Karena orasi ilmiah maka saya bacakan makalah yang saya buat dan barangkali sudah diedarkan melalui WA, karena sekarang memang kita paperless, tanda kemajuan tanpa paper. Toleransi yang benar. Akhir-akhir ini di Indonesia kata toleransi sangat populer. Acap kali menjadi obat kerukunan antar umat beragama, tapi tak jarang juga jadi racun dan mengacaukan keyakinan umat beragama. Bagi sebagian masyarakat yang salah memahami toleransi menjadi sama dengan konotasi pluralisme beragama atau sinkretisme, padahal arti yang keduanya sangat berbeda. Toleransi berangkat dari keilmuan, sementara pluralisme sinkretisme berangkat dari kebodohan. Menurut fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Demikian juga pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Ini yang menjangkit makna pluralisme agama, meskipun ada yang memaknai pluralitas itu berbeda dengan pluralisme. Sementara sinkretisme seperti yang dijelaskan oleh John L. Esposito dalam bukunya Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern adalah fenomena bercampurnya praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan dari sebuah agama dengan agama lain sehingga menciptakan tradisi yang baru dan berbeda. Di gereja kita berdoa dan sholat dan orang juga bisa sembahyang di masjid, padahal ada rumahnya, ibadahnya masing-masing, kecuali karena darurat. Tapi menjadi pola baru agama yang dicampur adukkan. Maka atas nama kesalahan inilah kata toleransi dijadikan pijakan dan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, bahkan tidak sedikit menjadikan sebagai alasan untuk memperbolehkan seorang muslim untuk mengikuti acara-acara ritual non-muslim. Ini seringkali kita menjadikan contoh pada saat Natalan bersama dan ikut ibadah bersama. Begitu juga halnya nikah antar pasangan beda agama yang dijadikan alasan adalah toleransi, padahal itu merupakan sikap sinkretisme yang dilarang oleh Islam. Sebaiknya umat paham tentang makna toleransi yang benar agar tidak terjerumus pada makna yang sesat. Tahu mana batas-batas toleransi yang dibolehkan dan mana batas-batas yang harus diamputasi karena bertentangan dengan ketentuan agama Islam, Al-Quran dan Hadis. Sebab adanya toleransi dengan makna yang sebenarnya antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi tidak mungkin ada sikap saling menghormati,
kasih mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama. Makna toleransi yang benar menjadi sebuah pilar peradaban, pilar kedamaian dan kesatuan, karena kalau sudah tidak bersatu kita sulit untuk maju. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan makna toleransi? Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, toleransi adalah quality of tolerating opinion, belief, custom, behavior different from one own. Dalam bahasa Inggris yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan tasamuh atau samah. Sebagai padanan dari kata toleransi, Ibnu Mandur menyebutkan bahwa kata samhah atau samahah berarti ada aljud, yaitu murah hati. Jadi kita membiarkan orang yang berbeda tanpa kita membantu. WJS Purwadarminto menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Johan Effendi menyatakan toleransi merupakan sikap menghargai terhadap kemajemukan. Dengan kata lain, sikap ini bukan saja untuk mengakui eksistensi dan hak-hak orang lain, bahkan lebih dari itu terlibat dalam usaha mengetahui dan memahami adanya kemajemukan itu. Menurut Tahir Ibnu Asyur, toleransi adalah sebuah keluasan dalam muamalah dengan yang tidak tegak, lurus, seimbang, yaitu sikap wasati, pertengahan, moderasi antara takyib yang mempersempit dan tasahul yang mengambil yang lebih meringankan. Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik kata tasamuh dalam redaksinya, namun ada beberapa kata yang sepaham dengan nilai yang dikandung toleransi. Di antaranya adalah kata as-safhu, berlapang dada, al-afu, sikap memaafkan, al-ihsan, berbuat baik, al-birru, kebaikan, dal-istu adalah keadilan. Kata as-safhu dan al-afu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109 dan ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Tantawi menjelaskan bahwa kata al-afu dan adalah tarkul iqabi alal dzambi, meninggalkan hukuman atas dosa yang dilakukan, sedangkan kata as-safu yaitu tarkul mu'akhadah, tidak melakukan pembalasan. Oleh karena itu, pemaknaan dari toleransi itu secara keseluruhan adalah bagaimana kita melakukan penyesuaian antara kehidupan umat beragama yang berbeda-beda tapi tetap al-adalah, i'tidal, tetap tegak kepada pendirian kita. Oleh karena itu, di antara yang hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang bagaimana toleransi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, agama apa yang paling cintai Allah? Nabi menjawab, agama yang lurus dan toleran. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kata as-samhu dan yaitu as-sahlatu, mudah. Hadis tersebut merupakan anjuran kepada setiap muslim untuk toleran dan berakhlak mulia dalam muamalah dengan orang lain, baik itu muslim maupun muslim. Pada kesimpulannya, makna toleransi itu adalah pada tingkat muamalah, bukan akidah. Akidah tidak ada tawar-menawar, akidah tidak ada proses negosiasi, tapi kalau muamalah Rasulullah tunjukkan kepada orang Yahudi pun muamalah dalam proses bisnisnya, di dalam mempersilahkan menghormati pun juga Nabi pernah melakukannya, tetapi dalam akidah lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, bagaimana implementasi toleransi? Kebebasan beragama merupakan prinsip dalam membina hubungan antar manusia. Kebebasan beragama berarti menghargai penganut agama lain untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya. Pada awal mula hijrah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu mempersatukan masyarakat Yathrib untuk membuat kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Kesepakatan ini bertujuan untuk bersama-sama mempertahankan wilayah mereka dari setiap ancaman dan juga untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, penduduk Madinah dapat dibagi menjadi 3 golongan besar. Pertama, kaum muhajirin, mereka adalah kaum imigran
yang eksodus dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Kedua adalah kaum Ansor. Mereka adalah penduduk asli Madinah yang kemudian secara sukarela masuk agama Islam. Mereka adalah suku Aus dan Khazraj. Ketiga adalah kaum Yahudi. Mereka adalah suku Yahudi atau orang Arab yang telah masuk Yahudi, kemudian secara berangsur mereka keluar dari Jazirah Arab. Dalam peta ini ada yang lebih besar, ternyata juga ada kaum Padan, orang-orang kaum Padan di Madinah, ada 13 macam yang disebutkan di dalam piagam Madinah itu. Para pihak itu adalah yang mengikuti terdiri dari terkait dengan piagam Madinah berisi perjanjian masyarakat Madinah, disebut dengan sosial kontrak, kita sering menyebutnya di dalam istilah politik. Ini ada 13 kelompok komunitas yang secara eksplisit disebutkan dalam teks piagam Madinah. Ke-13 komunitas itu adalah kaum mukminin dan kaum muslimin muhajirin dari suku Quraisy Mekah, kaum mukminin dan muslimin dari Yathrib, kita sebut Madinah, kaum Yahudi dari Banu Auf, kaum Yahudi dari Banu Sa'idah, kaum Yahudi dari Banu Al-Hars, Banu Jusham, kaum Yahudi dari Banu An-Najjar, kaum Yahudi dari Banu Amr ibnu Auf, Banu Nabit, Banu Al-Aus, kaum Yahudi dari Banu Sa'labah, suku Jafnah dari Banu Sa'labah, dan Banu Syutaibah. Perjanjian yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan komunitas-komunitas penduduk Madinah membawa mereka pada kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir. Atau dari keadaan zaman pranegara yang disebut alamiah, state of nature atau status naturalis, ke zaman bernegara di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Negara yang dianggap adalah negara pertama di dalam Islam, dan itu menjadi contoh di dalam toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam perjanjian ini ditetapkan dan diakuinya hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Kesepakatan ini merupakan salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan dan toleransi Nabi Muhammad SAW. Prinsip kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam pasal 25 yang menegaskan bahwa antara Yahudi dan mukmin sebagai warga negara Madinah tidak ada perbedaan. Mereka bebas memeluk agama yang mereka yakini, bebas memeluk agama dan bebas memilih keyakinan, dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama kecuali karena mereka zalim dan jahat kepada yang lain. Inilah prinsip di Undang-Undang Dasar kita, boleh siapapun penduduk negeri untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, teman-teman wisudawan itu merebutlah kepemimpinan itu, karena memang dasar itu yang menjadikan dasar NKRI kita. Kita bisa melarang secara konstitusi mereka memimpin, tetapi kita berkewajiban untuk merebutnya, untuk menyebarkan kebaikan. Prinsip persamaan dan kesatuan sebagaimana termaktub dalam pasal 1, 15, pasal 17 dan 25. Dalam pasal 1 menegaskan bahwa masyarakat Madinah adalah satu komunitas. Innahum ummatun wahidatun min duninas. Dalam pasal 15 memuat bahwa jaminan Allah satu, yang sesama mukmin saling membantu. Dalam pasal 17 menjelaskan kesatuan antar umat Islam dalam perdamaian. Dalam pasal 25 menjelaskan bahwa seluruh penduduk Madinah baik Yahudi maupun mukmin adalah satu rumpun. Perbedaan agama bukan penyebab perbedaan membedakan antar mereka. Dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa antara penduduk Madinah satu tanpa membedakan etnis atau agama. Persis dengan NKRI di kita ini adalah berkiblat kepada negara Madinah. Dasar toleransi umat beragama dalam piagam Madinah memiliki kekuatan hukum yang sangat substansial dan mendasar. Ide piagam Madinah adalah murni bersifat Islam karena secara derivatif berakar dari nilai Al-Quran, Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW yang kapasitasnya sebagai Nabi dan kepala negara, ini perlu disampaikan, sebagai Nabi dan kepala negara. Jadi tidak kotor kalau kita berpolitik, asalkan tidak berbuat kotor atau tidak mengotori politik. Tidak salah kalau kita mencalon sebagai presiden, wakil presiden, atau kita merebut kabinet-kabinet itu, tidak salah. Tetapi yang bakat bukan yang tidak bakat ya. Yang tidak bakat biasanya baperan. Kalau yang bakat itu biasanya tangguh menghadapi rintangan.
Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW yang kapasitasnya sebagai nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW menciptakan kerukunan antar komunitas agama dan keyakinan yang ada. Dalam kaitan ini Fazlur Rahman menyatakan piagam itu telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerjasama yang erat dengan kaum muslimin. Saya sengaja mengutip Fazlur Rahman yang dulu kita kenal, ya, sering dibawa oleh Nurholis Majid ke sini. Yang saya ingin sampaikan, orang yang sekuler pun yang disebut bagian dari orientalis itu adalah mengakui terhadap bagaimana indahnya dalam ajaran Islam itu kalau dipahami dengan benar, bukan diselewengkan. Jelas bahwa konstitusi Islam pertama yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah negara kota yang multi etnis, kultur dan agama. Konstitusi tersebut telah memposisikan agama berada dalam negara dan negara sebagai penjamin kelangsungan umat beragama, menghargai keyakinan dan keberadaan agama yang plural dalam konteks politik. Perjanjian Madinah adalah alat untuk hidup bersama dan mendapatkan kebebasan secara sosial. Al-Mawardi menyebutnya al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Tugas kepemimpinan itu adalah untuk menciptakan bagaimana menjaga kebebasan umat beragama untuk melaksanakan ajaran agama. Hirasatid din, bukan hanya Islami tapi ad-din wa siyasatid dunya, dan menjaga keteraturan. Disitulah kita berjibaku dengan dakwah untuk mengajak pada kebaikan, ladang yang luas, karena memang keberbedaan kita ada suatu keniscayaan. Konstitusi Madinah telah tercermin dalam konstitusi Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar struktur negara. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bab 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Rasulullah tidak pernah memaksa dan tidak pernah mewajibkan, tetapi jangan sampai merusak terhadap sebuah perjanjian. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bertentangan dengan arah sekularisme dan teokrasi homogen. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah demokrasi Pancasila. Setiap sila dari 5 sila termasuk ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, negara tidak memisahkan antara urusan agama dengan negara. Urusan agama menjadi urusan resmi negara, seperti yang kita lihat terbentuknya Kementerian Agama. Maka demokrasi pun tidak lepas dari nilai-nilai agama dan tetap juga bukan berarti adalah negara agama. Oleh karena itu berhak umat Islam melakukan protes terhadap investasi dan dibukanya lebar-lebar adalah minuman keras. Dan alhamdulillah kita sukses. Jadi kita harus menyumbang terhadap negara nilai-nilai yang baik untuk mengoreksi terhadap jalannya pemerintahan itu. Oleh karena itu pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena itu dakwah kita ada yang di struktural, ada yang di DPR, ada yang di masyarakat. Dan yang terpenting bagi kita adalah kesatuan umat Islam. Perbedaan poin dan tempat adalah jangan sampai diributkan, tapi itu menjadi sebuah kekayaan. Yang sekarang menjadi kelemahan kita adalah ketika tidak dalam satu baris dianggap adalah orang yang tak sepaham. Padahal itu adalah harus kita maknai adalah kekayaan kita berada di mana-mana. Kalau itu bisa diimplementasikan oleh kita, pada akhirnya kita ingin menyampaikan bahwa toleransi akan diletakkan pada tempatnya. Toleransi tidak sebagai racun, tapi toleransi sebagai sebuah buah peradaban manakala dimaknai dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan sekitar akademika, para lulusan wisudawan dapat mengemban makna toleransi yang benar, karena tak sedikit ghazwul fikri, proxy war, untuk membunuh kita, termasuk dengan meras adalah membunuh kita, merampas kekayaan kita dengan cara diracuni, apakah itu dibodohkan, dimabukkan, atau dengan pikiran-pikiran yang keluar dari ajaran Islam.
Oleh karena itu basisnya adalah Islam dan kita berangkat dari Islam. Allah memuliakan kita karena Islam dan pasti kita akan dihinakan manakala kita tidak berjuang di jalan yang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.